Konnichiwa minasan, hari ini official chapter 241 sudah update. Pada hari saat Maiki dan Haruchio berubah, terlihat sebuah pesawat mainan sedang dipegang oleh bocil. Vroom vroom vroom, minggir minggir minggir, Takeni minggir. Maiki melompat dari bawah ke atas melewati kepala Takeomi. Wah! Begitu ya reaksi Takeomi, dia kaget dan panik. Sedangkan Shinichiro ya cuma diem dan santai aja gitu. Tapi Takeomi marah dengan kelakuan adiknya Shinichiro. "Wahai Maiki, itu sangat berbahaya!" Begitu teriak Takeomi. Setelah melompat, Maiki mendarat dengan aman sambil memamerkan mainan barunya. Ini sangat keren bukan? Ini adalah Korkonde model plastik, pesawat supersonik. Mungkin mainan yang sedang dipegang Maiki itu keren dan mahal ya pada zamannya. Jadi dia bangga banget sampai pamer ke semua orang. Tapi ya respon Takeomi cuma, "Hah?" Karena orang dewasa seperti Takeomi tidak akan paham soal mainan anak-anak. Lalu Haruchio dan Baji berlari menuju ke arah Maiki sambil berteriak, "Tunggu Maiki, biarkan aku memainkannya juga." Lalu Maiki yang masih memainkan mainan itu memperingati Baji dan Haruchio. "Kau idiot, tidak seorang pun boleh menyentuh mainanku." Saat Senju baru saja tiba dan melihat mainan yang dipegang oleh Maiki, dia kagum sambil mengatakan, "Model itu terlihat sangat keren. Aku juga menginginkan itu." "Makasih Senju, kelas 3 SD." Ekspresi Takeomi jadi kaget ketika mendengar adiknya mengatakan "Orewa" yang seharusnya dikatakan oleh anak laki-laki, karena itu tidaklah sopan jika dikatakan oleh perempuan. "Hei Senju, perempuan tidak boleh mengatakan itu." Begitulah Takeomi menasihati adiknya. Takeomi memperlakukan Haruchio dan Senju sangat berbeda. Saat dia berbicara dengan Senju, terlihat sedikit lembut. Tapi saat itu berbeda ketika dia berbicara dengan Haruchio. Haruchio dan Baji sedang berlari-larian ke sana kemari. Tiba-tiba Takeomi memanggilnya dan memarahi Haruchio. "Woi Haruchio, kenapa kau mengajari adikmu kata-kata yang tidak sopan? Kau seharusnya menjadi role model yang baik sebagai kakaknya." Begitulah Takeomi memarahi Haruchio. Dengan ekspresi yang kaget karena diteriaki oleh kakaknya sendiri, Haruchio meminta maaf. Maafkan aku Takeni." "Akashi Haruchio, kelas 4 SD." Panel kembali kepada Takemichi dengan raut muka yang heran. Dia berkata, Sanzu-kun seperti itu?" Jelas saja Takemichi kaget ketika mendengar tentang Haruchio kecil yang lugu dan kalem meminta maaf kepada kakaknya. Beda banget sih sama Sanzu yang ditoman ataupun Sanzu yang dibonten. Lalu Senju melanjutkan ceritanya. "Kami hanyalah dibesarkan oleh ayah tunggal, tapi dia selalu saja sibuk. Dan dia meninggalkan kami di rumah nenek. Itulah mengapa Takeomi memainkan peran sebagai ayah bagi kami. Jadi karena ayah dari Akashi bersaudara ini selalu sibuk dan gak pernah pulang, mereka dititipin di rumah neneknya. Dan Takeomi lah yang selalu menjadi figur ayah bagi Senju dan Haruchio." Senju melanjutkan perkataannya. "Ini semua karena salahku." Takeomi menjadi keras kepada Haruchio. "Bahkan Haruchio selalu baik kepadaku." Jadi setiap kali Senju melakukan sesuatu yang sembrono ataupun kesalahan, Haruchio lah yang selalu dimarahi oleh Takeomi. Meskipun Haruchio selalu dimarahi dan disalahkan atas segalanya, dia tetaplah baik kepada Senju. Tapi pada suatu hari, saat itu Senju tidak sengaja melihat Haruchio sedang duduk termenung di teras, dan Senju menghampirinya. Haruchio terlihat sedang sedih, marah, kesal, dan takut. Dengan suara yang gemeteran, Haruchio mulai berbicara kepada Senju. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Karena akulah yang selalu dimarahi. Apa kau mengerti? Kenapa? Kenapa selalu aku?" Melihat kakaknya yang sedang bersedih, Senju merasa sangat bersalah dan meminta maaf. "Maafkan aku Haruni." Dengan nada yang masih gemetar,
Haruchio berbicara lagi. Aku berharap aku bisa tahu bagaimana berbicara dengan kakak seperti yang Maiki dan Baiji lakukan. Lalu setelah hari percakapan menjadikan itu, suatu ketika Senju datang ke rumah Maiki. Di mana semua orang? Kata Senju saat baru masuk ke rumah Maiki. Walaupun Senju sudah mencari setiap sudut rumah, tapi Senju tidak melihat Maiki, Baiji, Haruchio, ataupun yang lainnya. Saat itu yang Senju lihat adalah mainan milik Maiki. Tentu saja Senju sangat kagum dengan mainan itu. Dan dengan lancangnya, Senju mengambilnya. Bentar Ju, bentar. Itu bukan punyamu loh. Nanti kalau Maiki ngamuk gimana kalau tahu kamu pegang-pegang gitu? Tidak peduli bagaimana Maiki mengingatkan, tidak seorang pun boleh menyentuh mainanku, oke? Dan bagaimana Shinichiro memberitahu, aku memerlukan 1 bulan untuk merakit model mainan seperti itu. Tapi Senju dengan riang memainkan pesawat plastik itu sambil berlarian ke sana dan kemari. Oh, sayang sekali. Saat itu lantainya licin dan Senju terpeleset. Korkondia plastik terjatuh dan patah berkeping-keping. Hayo lo, jadi patah semua kan, jadi rusak. Salah Senju. Hayo Senju. Nanti kamu kalau dimarahi Maiki gimana? Senju. Penancang banget sih. Beberapa saat setelah itu, Maiki datang dan melihat mainannya sudah rusak. Nah kan, yang punya datang kan Senju. Astaga, kamu gimana Senju? Panik gak kamu? Udah jangan nangis. Senju kecil yang melihat Maiki jadi ketakutan. Maiki, belum sempet ngomong maaf. Maiki malah nanya, siapa? Kamu melihatnya kan? Siapa yang merusak ini? Saking takutnya melihat tatapan Maiki, Senju malah nangis dan dia bohong. Eto Haruni. Astaga Senju, kamu nyalain Haruchio Ju. Ya Allah, dia baik loh ke kamu loh. Bisa-bisanya kamu ngefitnah dia. Astaga Ju. Lalu Senju dewasa mulai mengingat. Aku tidak terlalu ingat kenapa aku berbohong. Mungkin karena Maiki terlihat marah pada hari itu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kebohongan ini menyebabkan kekacauan. Saat itu Senju sedang berbaring santai, membaca komik, dan tiba-tiba dia mendengar Baiji berteriak, "Woi, hentikan!" Kemudian Senju segera berlari menuju halaman belakang. Pada saat yang sama, Haruchio menutupi mulutnya, seperti mencoba menahan rasa sakit. Mungkin gitu ya suaranya dia. Haruchio gemetar, ketakutan, dan ingin menangis. Dia tidak tahan dengan penderitaan yang dia rasakan. Dia membuka mulutnya yang berlumuran darah itu. Alih-alih menangis, dia justru tertawa terbahak-bahak. Ya gitulah ya, ala Joker gitu ya. Gue nggak bisa praktekin. Senju pun telah tiba di halaman belakang dan hanya berani mengintip di balik pintu. Saat aku tiba, aku melihat Haruchio dengan mulutnya yang sudah robek dan Baiji terjatuh di tanah. Ada Maiki yang berdiri dan tangannya berlumuran darah. Maiki dengan tatapan yang mengerikan itu berkata kepada Haruchio, "Tertawalah Haruchio." Seketika pun Haruchio tertawa terbahak-bahak ala Joker. Aku yakin saat pertempuran 3 dewa, aku melihat Maiki yang sama berdiri pada hari insiden itu terjadi. Sejak hari itu, mereka semua berubah. Maiki, Baiji, dan Haruchio. Itu semua salahku. Mereka semua berubah. Itulah mengapa aku harus melakukan sesuatu. Tapi itu sudah terlambat sekarang. Aku sudah gagal. Senju pun menangis. Takemichi dan Takeyomi hanya terdiam. Lalu Takemichi berjalan ke tengah dan berteriak, "Ini semua belum terlambat." Takemichi tepat berada di tengah-tengah arena pertarungan. Dia menarik nafas dalam-dalam
lalu mengeluarkannya, dan dia berteriak, "Aku juga gagal. Kau tahu kan, Senju, kita bisa mengubah kegagalan ini. Jadi Senju, ikutlah bersamaku. Ayo, kita kalahkan geng Kantomanji." Begitulah Takemichi berteriak.